kita manusia, makhluk yang diciptakan Allah, harus selalu berdoa kepada Allah. Apapun yang udah kita dapat, entah itu kita udah sehat, kita punya banyak uang, keluarga kita harmonis, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Berdoa itu bentuk rasa kita bersyukur kepada Allah, bukan hanya untuk meminta kepada Allah. Paham? Kan ganti slide-nya. Kita masuk ke materi yang pertama, sholat gerhana. Sholat gerhana itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika terjadinya gerhana. Gerhana itu hukumnya apa? Sholat gerhana sunnah doa. Ya, artinya sangat dianjurkan. Sholat gerhana terbagi dua. Yang pertama, Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Nah, yang pertama itu sholat gerhana matahari atau yang disebut dengan kusuf. Sholat gerhana ini dilakukan karena terjadinya peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total. Ini akibatnya karena bulan itu berada di tengah-tengah antara bumi dengan matahari. Dia posisinya sejajar, matahari, bulan, dan bumi. Jadi matahari tidak bisa langsung menyinari Bumi. Yang kedua, sholat gerhana bulan atau yang disebut dengan khusuf. Nah, sholat gerhana bulan ini terjadi karena bumi itu menghalangi matahari menyinari bulan. Bulan itu bisa menyinari bumi itu karena adanya pantulan dari sinar matahari. Makanya bulan ini kalau misalnya bumi berada di tengah-tengah, otomatis matahari tidak bisa langsung memasukkan cahayanya ke bulan. Nah, tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Tata caranya itu sama seperti sholat-sholat sunnah pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya rukuknya 4 kali. Yang pertama niat. Kemudian kita takbiratul ihram. Lalu membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Kemudian ruku. Kemudian kita
laki-laki? Takbir kedua kita membaca apa? Ya, salawat. Takbir ketiga kita membaca? Iya, apa doanya? Coba lihat di buku. Itu diganti jadi takbir keempat mendoakan jenazah. Coba dibaca kita. Artinya, ya Allah, jangan malaikat kami dari kelakuannya dan jangan buatkan fitnah bagi kami sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Ya, itu apabila mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Nah, nilai kepedulian sosial dalam salat jenazah yang pertama itu ada menghormati dan mendoakan orang yang telah meninggal. Jika kita peduli, berarti kita peduli terhadap keluarga yang ditinggal, maka akan mempererat tali persaudaraan kita dengan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan kematian dan empati. Dan yang terakhir, mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Dan ketika kita ikut menyolatkan sholat jenazah ini, itu pasti ramai kan? Nah, itu kita akan mempererat hubungan sosial kita dengan masyarakat yang luas. Paham? Sampai di sini paham? Paham? Baik, karena semuanya sudah paham, edukasi LKPD atau lembar kerja peserta di sini semuanya sudah dijelaskan. Soalnya 5. Iya, bahannya. Coba dari ngerti.
Kalian isi sesuai suasana hati kalian sekarang ya. Gak boleh nanya-nanya teman. Bisa kalau sesuai emosional kalian sekarang. Gak apa-apa. Apa bukan begitu? Yang udah siap kumpul. Ini udah ini. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah adalah 3 sholat yang dianjurkan kepada umat muslim. Di mana sholat gerhana, sholat istisqa hukumnya wajib, sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Sholat gerhana ketika sholatnya berbeda dengan sholat sunnah lainnya, yaitu karena rukunya 4 kali. Sedangkan sholat jenazah terdiri dari 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Sampai di sini paham semuanya? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.